Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wasirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi adada ni'amillahi wa ifdalihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang baik. Salawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang termulia, yang tercinta, yang terindah sepanjang zaman di antara semuanya makhluk, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarga, para sahabat tabi'in ila yaumil qiyamah. Sebelum kita memulai, kita kirim al-Fatihah terlebih dahulu. Kita bertawassul kepada guru-guru kita. Kita bertawassul terhadap perbuatan baik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu yang manfaat, barakah, zahir batin, fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah ala Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid thumma ila ba'di ummatil mujtahidin muqallidin fid din wal ulama'il 'amilin wal qurra'il mufassirin wal qaim muhaddithin wa jami'is sadati sufiyyin makan wa masyarikil ardi wa magharibiha bahri wa bariha khususan jamil awliya sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu usulihi furu'ihi muridi muhibbihi wa ila wali songo Syekhun Khalil bahkan Muhammad Jumat dan Ali wa ila masih jamiyah Nahdlatul Ulama masih jamiah Islam alam khususan ila musannif hadzal kitab wa ila majlisna hadzal kitab usulihi furu'ihi muridi muhibbihi anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yukatim mathubatihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddadatina masyayikhina masyayyikhina wa jama'atina wa talamidina waliman khulqun alaina waliman habana fika waliman ahsana ilaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al hasil maqasidina wal hasr hajatina hajatil akhirah bil maghfirah hajatil yasra bi hurmati talabil ilm bi hurmati musyawarah bi hurmati silatul rahim syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa ngaji lagi. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi baik. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membuat gerak-gerik hati kita, membuat kita berjalan ngaji, membuat kita membawa kitab, membuat kita menyalakan HP, membuat kita menulis. Itu kalau tidak Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi baik. Oleh karenanya ayo kita sambut kehendak Allah ini dengan kebaikan juga, dengan ketenangan hati, dengan kegembiraan.
Kita sekarang ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama Nusantara, pendiri Nahdlatul Ulama, ulama yang tawadhu ya. Dibuka halaman 32. Nanti untuk keterangan-keterangan selanjutnya bisa dilihat di video-video saya yang lain. Sekarang halaman 32. Wa idza auqafa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Halaman 32. Wa idza auqafa, lan tatkalani ngandhekaken ing muta'allim sinten Syekh guru ala daqiqatin ing ngatasi perkara kang lembut min adabin bayane saking akhlak au naqisatin utawa kekurangan Syekh, kekurangan daripada adab sodarot kang pertelo minhu saking muta'allim kana ono sinten muta'allim ya'rifu iku weruh sinten muta'allim ha ing daqiqah min qablu saking sadurunge auqafah fala yuzhiru mongko merteloake meyakini gitu anau ing stune kelakuan anau ing stune muta'allim kana iku ana sinten muta'allim arifan weruh dia kelawan daqiqah min adabin naqisatin wa ghafalalan lali sinten muta'allim anha saking daqiqah adab bal yaskuru balik matur nuwun asyekh ing guru ala ifadati ing atase aweh faedahe guru dalika ing mengkono-kono daqiqah wa ya'tina lan merhatiaken sinten guru piamri kelawan urusane muta'allim fa ing kana mung kalamun ono iku lahu kadhe muta'allim fi dalika ing dalem mengkono-kono madkur apa udhrun wa kana lan ono apa ilamu syekh meruaken udzur ya bihi kelawan udzur aslaha luwih bagus fala baksa mengko ora apa-apa wa illa lamun ora wa illa taroka lamun ninggal sinten muta'allim ing ilamu syekh illa angin ayat tarattaba timbul ala tarki bayanil udhri ing atase mertelaaken ninggal mertelaaken udzur mafsadatun apa dadi kerusakan fata'ayyana mongko dadi wajib apa ilamu ngurwaken syekh ing udzur. Terkait dengan masalah marahnya seorang guru itu kita harus husnudzon bahwasanya guru itu marah karena diri kita. Oleh karenanya seorang santri itu harus ngalahi, jaluk duka, jaluk ngapura kepada gurunya duluan. Itu adalah tata cara atau adab seorang santri. Karena apa? Mungkin saja kemarahan daripada guru kita itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sabar, semakin Allah angkat derajat kita. Dan juga di sisi lain kita harus meyakini bahwasanya mungkin kemarahan guru itu perhatiannya guru kepada kita. Jadi membuat kita ini yakin bahwa guru itu sayang kepada kita. Buktinya sayang, beliau perhatian. Buktinya perhatian, beliau sampai marah. Mungkin saja kita melakukan kecerobohan, mungkin saja kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang menyebabkan guru itu akhirnya menegur kita. Itu yang harus kita dahulukan. Jadi sampai seperti itu, pemikiran-pemikiran positif di hal yang negatif pun kita harus utamakan. Itu yang dibangun oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan juga jika ada pada diri syekh, pada diri seorang guru kita akhlak ataupun suatu kekurangan yang hal itu
kita ketahui, muncul di hadapan kita, kita tahu bahwa guru itu mempunyai akhlak yang buruk ataupun sesuatu kekurangan pada dirinya, itu kita tidak boleh menunjukkan atau memviralkan gitu ya bahasanya. Kalau bahasa sekarang kan memviralkan ya. Kalau ada sesuatu sudah diviralkan. Dan seorang murid ini tahu, dan seyogjanya hal itu harus dilupakan. Jangan diingat, kekurangan-kekurangan guru itu dilupakan. Kita harus mengedepankan husnudzon kepada guru kita. Yang harus dikedepankan adalah kita harus bersyukur kepada guru, karena mungkin dengan perhatian beliau itu menunjukkan kasih sayang beliau kepada kita, kepada urusan-urusan kita. Mungkin kita nggak bawa kitab, akhirnya guru marah pada kita. Nah, kalau sudah dimarahi, diem. Kita yang harus minta maaf kepada guru kita. Marahnya seorang guru itu karena perhatian, kita akhirnya nggak bawa kitab. Gitu. Ya memang karena kecerobohan kita. Dan di sisi lain, kalaupun memang ada uzur, tadi nggak bawa kitab itu karena ketinggalan atau karena apa, ya sudah, diam saja, nggak apa-apa. Karena memang kita ceroboh. Akan tetapi kalau memberitahu guru itu lebih baik, karena khawatir nanti guru kalau tidak diberitahu bahwasanya tadi tidak bawa kitab itu karena kitab saya mungkin hilang atau seperti apa. Khawatir nanti guru ini atau sesuatu yang mafsadah keluar gitu. Ala tarki bayanil ud mufsadatun, ya sudah, fata'ayyana ilmu. Lebih baik disampaikan, ya, sampaikan. Yang masih bertahan, yang benar-benar niat karena Allah, itu diberikan balasan yang banyak oleh Allah. Yang tidak bertahan, yang nanti akhirnya tidak maknani, tidak mendengarkan, ini berarti itu memang keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jenengan yang sabar, yang bertahan untuk mengikuti kebaikan, untuk ngaji, itu jenengan pasti dibalas oleh Allah. Jadi yang sabar. Nah, gampang sabar itu, sulit. Tapi as-sabru nisful iman. Yang punya kesabaran berarti dia punya sebagian daripada iman. Di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan seperti itu. Tapi yang nggak sabar, dia nggak punya iman. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala, "Yafas-sabiruna ajruhum bighairi hisab." Orang-orang yang sabar akan diberikan pahala yang tak terhitung jumlahnya. Jadi oleh karenanya panjenengan semuanya yang ngaji benar-benar sabar, dikasih pahala yang banyak oleh Allah. Pahala nggak terlihat, mungkin kalau tidak bisa dirasakan sekarang, nanti kalau bukan untuk kita ya keluarga kita, orang tua kita. Jadi yang sabar, insya Allah diberikan kebaikan semua. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak menyia-nyiakan pahala orang yang baik. Wasabi'u, yang ketujuh, alla yadkhula, iku yen ta ora mlebu sinten murid ala syekhi ngatasi guru fi ghairil majlisil 'am, ing dalem liyane majelis umum. Maksudnya majelis khusus, tempat khususnya guru. Illa bistidanin, kejaba kelawan nyuwun idine guru. Iku sawaun padha uga kana ana sinten asyekhu guru wahda sendirian.
Au kana utawa ana iku mahusatane guru sinten ghairuhu liyane guru. Fa ini sta'dana mongko lamun nyuwun izin sinten muta'allim bi khaitsu ya'lam. Kelawan selawan sekiranya ngawaruhi sinten asyekhu guru walam ya'dan mongko ojo izin gitu. Mongko ora izin sinten ini walam ya'dan lan ora ngidini sinten guru lahu maring murid insorofa mongko bubaran pergi wala yukarrir lan ora bolan baleni al istidana ing nyuwun izin. Yang ketujuh, seharusnya seorang murid ini tidak memasuki atau tidak melbu, tidak berada gitu ya, di majelisnya guru yang khusus kecuali dengan izin daripada guru tersebut. Jika gurunya sendirian ataupun dengan orang lain. Dan jika seorang murid itu tadi meminta izin dan mengira bahwa gurunya itu tahu sudah, namun gurunya tidak mengizinkan ataupun mungkin diam, maka seyogyanya seharusnya murid tadi segera pergi dan tidak usah memaksa gurunya, memaksa untuk masuk, tidak usah. Wa in syakka fi ilmi asy-syekh lan lamun mamang fi ilmi syekh ing dalem meruwe syekh bi kelawan murid fala yazidu mongko ora kena nambah fil istidzan kelawan nyuwun izin ing dalem nyuwun izin fauqa salati marratin ing dhuwure telu pira-pira ambalan au talati taraqatil bab utawa telu ketukan wal yakun lan drapun ono apa tarkul bab ngetok pintu khafifan iku ringan biadapin kelawan adab biidfarin lan kelawan pira-pira kuku nah biidfarin asabi lan kelawan pira-pira kuku driji summa bil asabi mau kari-kari kelawan driji qalilan fa qalilan sedikit-sedikit. Jadi seorang murid itu harus tahu situasi dan kondisi. Kalaupun memang tadi murid itu mau bertemu gurunya atau mau masuk rumah gurunya, ya sudah assalamualaikum satu kali. Kayaknya gurunya ini tahu apa enggak ya saya assalamualaikum. Ya nggak apa-apa minta izin lagi, nggak apa-apa salam lagi. Asalkan tidak lebih dari 3 kali atau 3 kali ketukan pintu. Dan harusnya mengetuk pintu itu bukan didobrak, brak. Assalamualaikum. Jangan. Tapi dengan driji. Dengan tiga driji. Biasanya dengan satu driji jari kan. Dengan 1 jari atau 3 jari. Assalamualaikum. Karena memang akhlaknya seperti itu. Tidak boleh lebih dari 3 kali ucapan salam. Kalau masuk ke dalam rumah seseorang itu. Minta izin itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau lebih, ningkri, insorofa, bubaran. Wa idza adina lantat kalane ngidini sinten syekh wa kanulan ono sapa talabah ya jamaatun iku rombongan takut dama mongko maju sinten afdoluhum luwih utamane jamaah atau talabah wasan nuhum lan luwih tuwane talabah fidukuling dalam mlebu salam lan uluk salam alaihi ngatasi guru tsumma sallama mongko uluk salam alaihi ngatasi guru. Sinten al-afdalu wong kang paling utama fal afdal mongko nuli kang rada utama. Maksudnya kalau bareng-bareng begitu ya. Bareng-bareng jamaah rombongan masuk ke kediaman guru. Itu harus mendahulukan yang lebih utama di antara kita, di antara rombongan tadi. Atau mungkin yang lebih tua.
untuk masuk, lalu bersalaman dengan gurunya. Itu urut, yang tua dulu, baru yang muda atau yang lebih utama. Gitu. Kalau lebih utama satu kelas berarti ya ketua kelas. Wa yadkhulu 'ala syekhi kamilal hay'ah. Wa yadkhulu lan sinten muta'allim 'ala syekhi ngatasi guru kamilal hay'ah, hale sempurnane tingkah, mutahhirul badani, suci badane, wa thiyab lan pakaiane, nadhifahuma bersih karone, ba'dama sause barang yahtaju butuh sinten muta'allim ilahi maring ma min akhdi dhufri, saking ngetoki kuku, wa izalatir raihah karihatin, wa izalatir raihatin ngilangi ambu karihatin kang sengit, kang gak enak, lasia mau pemaneh idza qasada tekalani sejo sinten muta'allim al ilma ing ilmu, fa innahu mongko sak temene majelis ilmu iku majelis zikri, majelis zikir. Wajtima lan perkumpulan, wa ibadatin lan ibadah, wa matalan kapan dakhala melbu sinten muta'allim ala syekh ngatasi guru fi ghairil majlis ing dalam majelis al-ami kang umum, wa indau lan iku ana ing dalam sandinge guru man wong ya tahaddatsa kang ngomong-ngomongan mau satane guru pasakatu monggo meneng sinten guru lan man anil hajati saking ngomong-ngomong, au dakhala utawa melbu sinten muta'allim wa syekh lan ta'ala halita wa syekh wahda sendirian, yusolli ku salat sinten syekh, au yadhkuru utawa dzikir sinten syekh, au yutali' utawa mutalaah, fataroka mongko ninggal sinten muta'allim dari kaya ngono-ngono salat dzikir mutalaah, sakata meneng sapa muta'allim wala yabda'u lan ojo ngawiti sinten muta'allim ing guru bil kalami kelawan omongan, bal yusallimu balik uluk salam, wa yakhrujulan metu sinten muta'allim sarian hale cepet illa angin kejaba ayak muro yen to merintah sinten guru ing muta'allim sinten ya merintah ing muta'allim sinten asyik guru bil mukti kawan nang faidal kasalan tatkalane meneng sinten muta'allim fala yutil mongko ojo nyuwiaken illa ya'muru kejaba yen to merentah sinten muta'allim sinten guru ing muta'allim bidalika kelawan mungkun-mungkun madkur, wa idza hadara lan tatkalane hadir sinten muta'allim maka syekh ing dalam panggonan guru falam yajidu mongko ora nemu sinten muta'allim ing syekh ing syekh jalisan hale lungguh, intadoro mongko ngenteni sinten muta'allim ing guru kaila yufawita drapun yen to sekirane ngeputaken menyelesaikan sinten muta'allim ala nafsi ing dalem ing ngatasi awak dhewe muta'allim darsahu ing pelajaran muta'allim, wala yatruqa lan duduk alai ngatasi muta'allim layak ruja yen to cek metu gitu ya. Terapun metu sinten syekh ilaihi maring guru. Dodok itu gitu. Dodok pintu. Wa ing kana lamun ono sinten syekh naiman iku turu tilem sobaro mongko sabar hatta istaiqadha sehingga tangi sinten syekh ayon sorifa utawa bubaran sinten muta'allim summa ya'ud monggo kali-kali bali sinten muta'allim wasabru lan utawi sabar khairun iku luwih bagus lawu kate muta'allim wala yahtari lan dadekaken sinten muta'allim alaihi ngatasi syekh waktan ing waktu khoson kang khusus bi kelawan muta'allim duna ghairi liyane muta'allim. Wa ing kana lan lamun ono roisan ono sapa muta'allim roisan iku wong gede ya atau pemimpin au kabirun utawa tokoh seorang tokoh lama krono barang fi tetep ing dalam ikhtira al waqt al khas at-tarafu ngeluhuri
meninggi al-khumku lan menghina ala syekh ngatasi guru wa talabalan murid liyane. Fa in bada'a mengko lamun ngawiti sinten muta'allim sinten asyikhu guru bi waktin kelawan waktu muayyanin kang den tetokaken khosin utawa khusus li udhrin kelawan ana uzur aikin kang ngalang-alangi lahu maring muta'allim anil khuduri saking hadir ma'al jamaah sartani jamaah aw li maslahatin utawa kelawan maslahah ro'a kang ningali ing kemaslahatan sinten asyikhu guru fala baksa mengko ora apa-apa bihi kelawan waktu muayyanin aw khos. Jadi tadi mana? Wa mata dakhala. Dan harusnya seorang santri itu menghadap kepada gurunya itu dengan kamilal hay'ah, dengan keadaan yang sempurna. Bagaimana keadaan yang sempurna itu? Badannya bersih suci, bajunya ini juga bersih suci, dan juga hal-hal yang dibutuhkan untuk membersihkan badan seperti kukunya ini diketok. Nanti kalau sudah masuk saya cek semua kukunya itu harus tidak panjang. Malu kalau santri panjang kukunya, apalagi di tangan kiwa, di tangan kiri. Gimana kalau cebok, panjang semua, nyangkut semua, nanti harus dibersihkan ya. Yang bersih ya, itu Syama'ilur Rasul itu bagaimana Rasulullah benar-benar menjaga diri dengan baik. Orang kalau bersihan senang orang lihat itu. Kalau mandi dikosoki, dibersihkan. Mau santri yang yakin mandi satu hari, satu minggu satu kali, ya jangan. Apa Ustaz, mau liburan aja. Ngajinya kan lewat WA, ngajinya kan lewat Instagram. Jadi sambil tiduran ya nggak tahu Ustaznya. Ya jangan. Ambune lebus. Jadi harus dibersihkan ya. Wa izalati raihatin kariyatin, menghilangkan bau yang tidak sedap, baik itu yang dikeluarkan dari mulut, ya, dari ketiak, dari pakaian yang bersih ya. Seneng orang lihat itu. Seneng. Kalau nggak bersihan itu nggak seneng. Nggak pernah mandi, yang bersihan ya. Lasiyama apalagi bertemu gurunya ini untuk mencari ilmu, untuk belajar. Harus. Karena apa? Karena majelisnya ilmu itu adalah majelis zikir, majelis yang baik. Katanya Rasulullah, di mana aja ada majelis zikir, saksikan bahwa di situ ada beberapa malaikat yang ikut. Katanya Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, catatan orang-orang yang berzikir kepadaku di majelis-majelis zikir. Saya ampuni dosa-dosanya sudah. Tanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ijtima, dan tempat perkumpulan, di sana berkumpul kita ini dengan orang lain. Wa ibadah, dan tempat ibadah. Jangan sampai di tempat ibadah akhirnya kita ini bau lebus, bau kecut. Ya, tapi jangan kenemenan. Biasanya santri itu lek di kampus itu beda. Semester 1 nggak apa-apa, lewat sliwer itu nggak apa-apa. Mahasiswa. Wacane ya wis jilbabe ya wis ngono iku. Kadang ono sing mendelep wajahnya. Semester 2, 3, 4 mulai baunya rambut sliweran. Ser. Sing lanang ya rambutnya wis mulai dipiyak-piyak. Koploke ditoplok. Pertama itu kayak koplo. Semester 4, 5 wis. Anaknya sudah lewat ser 5 meter itu si ambu ya. Semester 5 toro ya. Kerudungnya mulai kan. Tadi biasa gitu ya, diputar.
Semester itu tambah wis kuduke tambah diputer-puter ngono iki. Empu melok sapa ya. Tambah diputer-puter. Itu anaknya udah lewat 1 jam yang lalu ambus ya. Parfumnya itu masih bau. Jangan kenemenan ya. Jangan tasor. Jangan jadi orang-orang yang berlebih-lebih. Yang sedang-sedang saja. Ustaz kan sambil nyari jodoh saya. Tenang saja, kalau dia jodohmu juga gak akan kemana. Malahan kalau dengan hal seperti itu, berarti kan dengan sesuatu yang berbeda dengan Anda, bukan dengan diri Anda yang sesungguhnya. Anda seperti itu menjadi orang lain. Kemungkinan dia mencintai Anda karena Anda menjadi orang lain, bukan menjadi diri Anda sendiri. Akhirnya dia yang mencintai Anda karena Anda menjadi orang lain. Ketika Anda menjadi diri Anda sendiri, dia tidak akan mencintai Anda. Itu kekurangannya. Makanya sedang-sedang saja. Kerudung yang bagus, yang penting menutup bajunya juga nyapret-nyapret. Ini rok. Tuh kalau pakai rok itu wanita itu anggun. Pakai celana wis. Jangan. Ya, jadi seperti itu. Yang bagus, sing lanang yang sing ganteng, seneng. Jadi kalau di tempat di suatu perkumpulan itu kita lihat baunya wangi, harum, orangnya bersih semua, itu senang. Kumpul itu senang. Kalau enggak, lebus kabeh, apalagi ambune minyak wangi, apa namanya? Parfum, pedes kabeh, aduh. Sumpah. Nanti mau makna ini selewil ambu parfum, selewil ambu abam lain. Sumpah kabeh. Yang baik ya senang. Rasulullah juga menginginkan hal baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, katanya hadis Arba'in Nawawi. Allah Subhanahu wa taala itu indah dan suka kepada hal-hal yang indah. Oleh karenanya ayo. Dan juga Ustaz, bagaimana cara indah itu? Ya bukan indah, enggak indah ya. Dan ditambahi wirid ya santri. Ada wiritan itu cek cek orang lain itu senang lihat kita. Saya itu dikasih guru saya ada amalan untuk agar ketika orang lain melihat kita itu senang. Amalannya yaitu baca sholawat. Baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali setiap selesai sholat. Dibaca sholawat 1000 kali setiap selesai sholat. Nggak sampai 10 menit nggak sampai. Atau 1 hari 1 kali 1000. Kalau nggak bisa, iya benar-benar 1 minggu diamalkan. Insya Allah orang yang akan melihat kita itu senang, tenang hatinya. Selanjutnya, jika seorang murid itu masuk ke ruangan guru, ya, lalu melihat guru itu ada seorang yang berbincang-bincang dengan beliau, gitu. Maka seorang murid itu harusnya diam, tidak memotong pembicaraan, diam. Ataupun dia masuk dan melihat gurunya sedang sholat, ataupun berzikir, ataupun gurunya sedang belajar, ngaji. Maka seorang murid itu harusnya meninggalkan gurunya. Agar apa? Kan tidak ganggu. Dan jangan didahului dengan salam. Jangan didahului dengan omongan, ucapan. Ustaz, begini jangan. Maju itu bertemu dengan gurunya, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tapi kalau gurunya sholat, zikir ataupun belajar ataupun kegiatan lain yang mungkin beliaunya lagi sibuk, ya jangan diganggu. Akan tetapi seorang murid itu harusnya ucapkan salam lalu pergi, agar tidak mengganggu guru. Kecuali gurunya meminta murid itu diam, tunggu dulu begitu. Ngaji gitu ya, muridnya masuk
muridnya mau keluar itu beliau nyetop, ya ditunggu. Wa idza makatha fala yutilu ila ya'muru bidzalik. Kalau menunggu, jangan lama-lama di sana. Kecuali gurunya juga menunggu murid tersebut untuk menunggu lama. Kalau begitu nggak apa-apa. Wa idza hadara makana syekh. Ketika murid tadi hadir di majelisnya atau tempatnya guru, dan murid tadi melihat gurunya ini duduk, ya, tidak duduk gitu ya, berdiri maksudnya, maka seorang muridnya harusnya menunggu sampai gurunya ini selesai. Karena apa? Agar murid tadi tidak ketinggalan pelajaran dari guru tersebut. Gitu. Wala yatruku alaihi la yakhruja ilaihi. Dan juga janganlah seorang murid itu, gurunya di kamar ya, gurunya di rumah, itu didok-dok. Didok-dok, tahu ya? Diketuk pintunya agar gurunya itu keluar. Jangan. Ya, muridnya yang harus menunggu. Dan kalau gurunya tidur, kemungkinan gurunya tidur di rumahnya, assalamualaikum, oh ini waktu istirahat, mungkin gurunya tidur, ya harus sabar menunggu sampai gurunya bangun. Atau kalau tidak, ya sudah ditinggal. Nanti ketika waktu mungkin beliau sudah bangun, baru balik untuk menemui gurunya. Dan kalaupun seorang murid tadi sabar menunggu gurunya, itu lebih baik. Lebih baik. Dan jangan seorang murid itu mencari-cari waktu khusus, minta waktu khusus kepada gurunya. Walaupun seorang murid tadi orang yang terpandang, ya, orang besar, tokoh gitu. Karena apa? Karena hal tersebut itu taraf wal khumki, menghina kepada gurunya, ngatur-ngatur gurunya. Kalau katanya Gus Bah itu ngatur kiai begitu ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Namun kalau gurunya yang minta kita untuk belajar waktu khusus ya, nggak apa-apa. Karena mungkin hal-hal yang menyebabkan uzur kalau kita hadir di jamaah, atau mungkin waktu kita dengan kegiatan guru dengan jamaah itu tidak pas, akhirnya kita minta waktu khusus, tidak apa-apa. Atau mungkin kemaslahatan yang dilihat oleh gurunya, lalu guru kita meminta kita untuk belajar secara khusus, tidak apa-apa ya. Itu adalah beberapa adab seorang santri kepada gurunya. Yang pertama kemarin, istiqoroh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, benar-benar mencari ilmu, mencari guru yang ahli syariat, ahli di bidangnya, yang berakhlak. Yang keempat, melihat kepada gurunya dengan penglihatan yang tauhid, meyakini gurunya bahwa gurunya ini memiliki derajat yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengetahui dan melaksanakan hak-hak gurunya. Kalau gurunya sudah wafat, didoakan. Jangan sampai keluar dari jalur, dari aturan-aturan gurunya. Yang keenam, sabar. Sabar dari apa-apa yang keluar dari gurunya. Sabar dari kemarahan gurunya. Yang ketujuh, la yadkhula ala syekhi fi ghairi majlisin. Jangan masuk ke tempat guru tanpa izin daripada beliau. Sampai dirinci sama hadratus syekh. Bagaimana kalau gurunya itu tidur? Bagaimana kalau gurunya itu ngaji? Bagaimana kalau gurunya itu belajar? Bagaimana kalau gurunya itu sudah tahu? Sampai begitu. Ini adalah hal-hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh seorang santri. Oleh karenanya, pantas nanti kalau santri itu, kalau seorang pencari ilmu itu lam tutab khoti'atuh, tidak ditulis dosanya. Wa burik lahu ma'isyatih,
didoakan berkah di dalam hidupnya, pantas. Kalau tidak melaksanakan hak-haknya ini, ya percuma, ya nggak pantas berarti. Maka dari itu penting. Wataminu utawi yang kedelapan, ayat jelisa iku yen to lungguh sinten muta'allim amma masyayikh ing dalem ngarepe guru bil adabi kelawan adab kayah tua. Kaya lungguh bersimpuh ala rukbati ing ngatasé dengkul lorone. Aw ya jelisa utawa lungguh kata syahud kaya kaya tasyahud ya, kayak duduk tasyahud itu. Wa annahu liyane kelakuan layadau iku ora nyelek, ndak meletakkan yadehi ing tangan lorone muta'allim ala fakhidai ing atase kumpul lorone muta'allim. Aw ya jelisa utawa lungguh mutarabbi'an halisilo bitawadhu'in kelawan tawadhu wa khudu'in lan anda pasor wa sukunin lan anteng wa khusyu'in dan khusyuk. Masyaallah. Yang kedelapan, seharusnya seorang santri yang mengaku santri ini, yang enggak ngaku santri ya biarkan. Yang ngaku santri. Karena apa katanya Yai Mustafa Bisri itu, santri itu walaupun enggak mondok tapi dia mempunyai akhlak yang bagus seperti santri, berarti dia santri. Mana akhlak yang bagus seperti santri ini? Dikatakan oleh Khadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Siapa? Mereka yang duduk di depan gurunya dengan akhlak. Masya Allah. Seperti duduk bersimpuh di atas dua pupuluan. Dua pupu, dua kaki. Ataupun duduk seperti tasyahud. Duduk tasyahud ini seperti halnya duduk Rasulullah SAW di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi ya, Masya Allah, duduk yang benar-benar menghormati dan tidak menaruh kedua tangannya di atas kedua ini, di atas kedua kakinya. Atau duduk bersila dengan tawadhu, dengan khudu, adab asor, rendah hati, dan juga anteng, meneng, nggak boleh noleh kanan, noleh kiri, kukur-kukur gitu ya, dan sebagainya. Jangan, diam terus, duduk bersila diam di hadapan gurunya. Wa khudu'in wa sukunin wa khusyu'in dan khusyuk. Bukan tidur kok meneng, khusyuk. Sampai kita penuh dengan lukisan ya. Santri biasanya kitabnya di pangku gitu ya, dipluk meneng toh. Ternyata dilihat tidur. Kecoret lagi, kecoret lagi. Dipenuh lukisan kitab. Nah, enggak gitu. Benar-benar didengarkan gurunya. Benar-benar didengarkan dengan baik. Saya itu dulu pernah ngaji ke Yaiman Gading, di Abdurrahman Gading ya. Ngajinya kitab Kifayatul Atqiyah dengan almarhum Yai Murtadha Amin ya, dengan para teman-teman saya yang di Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Itu ngaji setiap hari Ahad pagi di Yaiman Gading. Yaiman itu adalah putranya Yai Yahya. Yaiman itu juga mursyid Qadiriyah Naksabandiyah Thariqah. Beliau kalau ngaji itu pelan sekali, nggak ada suara seperti saya ini jerit-jerit ini. Beliau Yaiman itu ngaji pelan sekali. Jadi beliau itu ngaji itu Masya Allah, dengan tawadhu. Dan para yang hadir di situ meneng, ngaji itu meneng, nggak gerak-gerak gitu. Meneng. Ono suara opo, ada suara apa saja itu diam, tetap diam mendengarkan Yai. Padahal Yai itu nggak pakai mic, ya, nggak pakai pengeras suara, tapi semuanya diam.
40 menit diem. Enggak geringgingan nih sikit. Tidak ada yang berani bergerak. Sampai yang mau wayingan itu nyari surban untuk ditutupi ke wajahnya. Untuk apa? Untuk agar tidak mengganggu yang lain. Itu. Dan juga seorang santri itu wa alla yaltafita bila daruratin. Lan ora noleh bila daruratin kelawan tanpa darurat. Meneng terus, dingkluk. Kalau memang lihat gurunya dengan baik, dengan pandangan yang mengagumkan. Tidak mengalihkan pandangan ke yang lain. Bukan ono sepeda motor lewat. Ada suara apa? Ada suara bel motor. Repot. Ada temennya pulang, dilihat lagi ngapain. Nanti nggak tenang hatinya nggak khawatir, hatinya nggak khusyuk. Ya, bal iqbal bi kulliyatihi alai bal balik iqbal madhep sinten muta'allim bi kulliyatihi kelawan sekabehane alaihi ngatasi guru musuhiyan hale ninggiaken lahu maring guru nadhiran hale ningali ilahi maring guru muta'aqilan angan-angan liqaulihi maring ucapane guru bi khaitsu la yukhriju kelawan sekiranya ora butuhaken sinten muta'allim ing guru ila aidatil kalam maring bolan balengi omongan marotan ing ambalan taniatan kang nomor loro marotan taniatan ambalan kang kepindho. Maksudnya apa sih ukuran seseorang anteng, ukuran seseorang khusyuk itu bagaimana? Enggak noleh kanan dan enggak oleh kiri, enggak noleh. Akan tetapi benar-benar menghadap dengan seluruh perhatian, dengan pandangan kepada gurunya serta mengangan-angan, membayangkan gitu. Apa sih yang diucapkan oleh guru itu? Dan juga sekiranya murid tadi tidak membutuhkan ulangan-ulangan kalimat atau tidak membutuhkan kalimat atau sesuatu yang diulangi satu kali atau dua kali, nggak perlu. Jadi satu kali diucapkan oleh gurunya itu sudah paham. Harusnya itu seorang murid seperti itu. Nah, kita ini masih belum, makanya harus belajar. Wala yanzura ila yamini aw yasari. Wala yanzura orang ningali sinten muta'allim ila yaminihi maring arah kanan aw yasari utawa arah kiri. Aw fawqihi utawa dhuwure liwiri hajatin krana tanpa hajat wala siyaman apa maneh inda bahtah nalikane bahas sinten guru, apalagi gurunya sedang membahas. Jangan sampai melihat kanan kiri delok kiri delok koncone. Lihat atas, lihat bawah tanpa hajat, tanpa keperluan. Apalagi gurunya sedang membahas, harus fokus. Ini di kitab Adabul Alim wal Muta'allim ya, karangan Hadratus Syekh. Jadi ada kitabnya gitu. Terserah sekarang, Anda sudah mengetahui ini. Kalau Anda amalkan ini bermanfaat dan barokah. Kalau tidak, tahu sendiri sebenarnya. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamar. Berarti nggak berbuah ilmu yang kita pelajari dari kitab akhlak. Padahal ghayatul ilm al-amalu bi. Tujuan daripada ilmu itu untuk diamalkan. Dan kemarin di Al-Qur'an yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Walladhina utul ilma darajat. Orang yang diberikan ilmu itu derajat. Siapa ulama itu? Yang disebut khairul bariyah, yang menyandang gelar makhluk yang terpilih itu siapa ulama? Yang mereka akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Yang mereka
pulpennya itu juga ditimbang oleh Allah, dihisab Allah nanti. Siapa sih mereka? Ulama itu. Mereka adalah yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi nggak hanya orang yang berilmu saja, tapi tidak diamalkan ilmunya. Alhamdulillah min. Oleh karenanya saya harap panjenengan kalau sudah tahu seperti ini diamalkan. Ya, diamalkan. Niat dari ridho ini Gusti Allah. Kalau enggak, masya Allah, repot mas. Ya. Walayat toriba lidojatin, walayat toriba lan ora merhatikan sinten muta'alim lidojatin maring keramaian yasma'u kang ngrungu sinten muta'alim ha ing dojah walayat tafita lan ora noleh sinten muta'alim ilaiha maring dojah. Ono rame-rame sedidik waktune gurune nerangno, ono sepeda motor liwat dia. Tidak boleh, berarti itu tidak menunjukkan kekhusyukan, ketenangan. Yang tenang, yang khusyuk. Wala yang fit lan ojo ngipataken kumehi ing lengan kelambine muta'allim. Ini ngepitaken itu di sini gini kan. Apa namanya di pingkis gitu. Jangan sampai. Boleh ini di hadapan gurunya ini, tak boleh. Termasuk hal-hal yang nggak baik. Yang bagus ditutupi, ya. Dan juga wala yaksir, ya. Lan ojo buka andiraihi saking astane muta'allim tadi. Wala ya'bad lan ojo dolanan biadihi kelawan tangane muta'allim au rijlai utawa sikil muta'allim au ghirihima utawa liyane biadih wa rijlai min a'dha'i saking anggota badane muta'allim. Jangan sampai main-main tangannya, ya, main-main kakinya, atau main-main badannya, tulinan kuping, gitu ya, dipendiri, gitu, tulinan irung, gitu, taruh haji, apa? Biar bagi rusak. Jangan, nggak perlu seperti itu. Fokus kepada gurunya, ngaji. Nyari barokah, nyari manfaat ilmu. Wala yaftah fahu lan ojo buka sinten muta'allim fahu ing cangkeme muta'allim. Jangan di depan guru. Jangan. Kalau saumpama apa namanya? Angop ya. Apa itu angop itu? Kalau bahasa Inggrisnya kan nyauning. Apa? Menguap gitu ya, ditutup dengan tangan kiwa gitu, tangan kiri, tangan kiwa kalau bahasa Inggris Jawa itu ditutup gitu. Ya. Wala yaqra'is sinnah lan ora ngobaken sinau ing untune. Nah, enggak boleh karo makna ngapo. Fokus, diam, menang, antek. Benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh gurunya. Wala yadriba lan ojo mukul al ardo ing bumi wa nahwaha lan sepadane yadribal ard birahaji kelawan telapak tangannya bi asabi utawa kelawan drijine, dolenan bangku, dolenan apa namanya? Lantai, jangan. Diam pokoknya diam. Khusyuk, khudur, nyari ilmu karena Allah. Titik, sudah menang. Tidak bingung kanan, tidak bingung kiri, nggak ribut kanan, nggak ribut kiri. Fokus kepada gurunya. Apa fokusnya? Sekiranya gurunya kalau ngomong nggak perlu diulangi lagi. Itu tandanya fokus. Ya. Wala yushabbika asabi'a yede. Lan ojak ngepak ngapurancang asabi'a ing drijine asabi'a yede ing driji tangane muta'allim. Ini ngapurancang. Nah, ini ngapurancang. Nah, ngapurancang. Enggak usah itu. Diam.
Nih nggak usah rancang, nggak usah cuma lihat gurunya dengan baik. Wala ya'bada bi izarihi wa nahwi. Dan ojo dolanan bi izarihi kelawan sarungi wa nahwihi lan sepadane sarung. Mbak-mbak biasanya karo makna ya. Kudungi melorot disebul-sebul. Gitu ya. Enggak usah. Sing mas-mas sarungnya dikipas-kipas. Takut kenapa mas? ISIS Ustaz. Enggak usah. Tetap menang, diem mencari ilmu, fokus. Enggak usah dolanan kerudung, enggak usah dolanan pulpen sih dicakoti. Enggak usah. Diem mencari ilmu. Ya? Wala yastannada wallahu a'lam bis-shawab. Sampai halaman 35. Semoga kita ini yang ngaji, kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah. Buktinya manfaat, kita bisa melaksanakan ilmu tadi. Dan juga keberkahan, buktinya barokah. Dengan melaksanakan ilmu tadi, Allah berikan kebaikan kepada kita. Bukan kepada kita saja, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada anak istri kita yang belum kayak saya ini, kepada ya semuanya lah. Jadi kebaikan itu, pahala yang diberikan Allah itu tidak melulu soal rezeki, tapi bisa jadi ketenangan, bisa jadi kebahagiaan. Oleh karenanya saya harap, ayo kalau sudah tahu ilmunya diamalkan. Besok ketika balik ke pondok, ketika sudah di pondok, saya lihat semua nanti, tak cek semua. Kalau sudah cocok dengan ngajinya, ya berarti pantas menyandang gelar santri, pantas menyandang gelar tahfidzul Quran dan mahat alim. Kalau tidak bisa. Ya, itu dari saya. Apapun yang kurang dari saya adalah murni dari saya sendiri, yang lebih atau yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya wa sayyidil malaikatil muqarrabin muttabi'in min tabi'in bi ihsan ila yaumid din. Thumma ila arba'ati midal mujtahidin muqallidin fi din wa ulama al-amilin muqarrifan sirruka hadithin wa jami' sadati sufyan man kana min masharikil ardi ila maghribiha bahriha wa barriha, khususan jami'ul awliya sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Suli furu'i murid Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa khususan wa sallam hadal kitab wala majasna hadal kitab anna Allah darajati fil jannah wa kathir mathubatihim ma yu'indu alaina min barakatihim wa suhurihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahati fid din wa dunya wal akhirah wa ila baina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina masyayikhina masyayikhina wa jama'atina wa talamidina ولمن حقوق علينا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الحسن المقصد والحسن حاجتنا حاجة الآخرة بالمغفرة حاجتنا الميسرة بخدمة طلب العلم بخدمة المشاورة بخدمة الصلاة الرحيم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuq lana halalan tayyiban وافتح لنا فتوحا حكمة يسر لنا كل أمورنا واغفر لنا جميع الخطايا وارض عنا كل أحوالنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Alhamdulillah. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.